Coba lo bayangin situasi ini. Lo punya anak, balita, anak lo hilang, tapi lo nggak lapor polisi sama sekali sampai sebulan penuh, guys. Dan selama sebulan itu lo malah asik dugem, ikut kontes seksi di klub malam, tatoan, dan tinggal bareng pacar baru lo. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa sama anak lo yang baru berumur 2 tahun. Oke, hai, gue Bedul. Hari ini kita akan ngebahas soal satu kasus yang bener-bener bikin satu Amerika atau bahkan satu dunia ini marah banget sama perempuan ini. Malah sampai sekarang kalau nama perempuan ini disebut di Amerika sana, itu orang Amerika udah langsung bener-bener naik pitam. Ya, dia adalah Casey Anthony. As to the charge of first-degree murder, verdict as to count 1, we the jury find the defendant not guilty, so say we all, dated at Orlando, Orange County, Florida, on this 5th day of July, 2011, signed foreperson. Kasus ini sering disebut sebagai salah satu kegagalan sistem hukum paling kontroversial dalam sejarah modern di Amerika. Kok bisa orang yang jelas-jelas bohong sana-sini malah divonis bebas dari tuduhan pembunuhan? Kita bahas kronologinya pelan-pelan dari awal. Biar lo bisa menilai sendiri apakah ini murni kecelakaan atau pembunuhan berencana. Oke? Kita langsung ke pembahasannya. Kita mundur dulu ke latar belakangnya Casey Anthony. Casey Anthony ini tinggal di Orlando, Florida bareng orang tuanya, George dan Cindy Anthony. Hubungan keluarga mereka ini sebenarnya dari luar kelihatannya normal, tapi di dalam tuh penuh drama dan saling gak jujur satu sama lainnya. Nah, pas Casey nginjek di umur legal, yaitu sekitar 18 sampai 19 tahun, ada satu rahasia besar yang dia sembunyiin dari orang tuanya. Ya, pada saat itu gak ada angin, gak ada hujan, di tengah hari Casey menyampaikan kepada kedua orang tuanya, ini pas umur dia legal ya, sekitar 18 sampai 19 tahun di Amerika. Dia mengaku kedua orang tuanya kalau dia lagi hamil. Tapi anehnya, Casey bener-bener nutup rapet soal kehamilan ini. Dia pakai baju longgar, dan kalau ditanya sama ibunya, dia selalu mengelak dan bilang cuma nambah berat badan aja. Ibunya Cindy baru bener-bener tahu pas kehamilan Casey udah masuk bulan ke-7. Gila gak? 7 bulan disembunyiin. Akhirnya, pada Agustus 2006, lahirlah bayi perempuan cantik yang diberi nama Kaylee Anthony. Terus siapa bapaknya? Nah, ini dia plot twist pertamanya. Casey sendiri ngaku nggak tahu pasti siapa ayah biologisnya. Kalau sampai sini aja pembahasannya, kalian udah mikir kan kalau Casey ini udah bener-bener ya mureh gitu. Bertahun-tahun kemudian, lewat catatan psikiater di pengadilan, Casey sempat bikin pengakuan yang cukup kelam. Dia bilang dia hamil setelah pingsan di sebuah pesta karena minumannya dikasih sesuatu. Dan dia nggak inget sama sekali apa yang terjadi malam itu. Intinya identitas sang ayah tetap aja jadi misteri. Karena Casey ini punya banyak banget temen cowok dan temen cewek gitu, yang sering main bareng, hangout bareng, dugem bareng, mabuk bareng gitu. Meskipun lahir di tengah situasi yang rumit, Kaylee kecil ini tumbuh jadi anak yang sangat aktif, pintar, dan disayang banget sama kakek dan neneknya, George dan Cindy. Malah bisa dibilang Cindy yang lebih banyak berperan sebagai ibu daripada Casey sendiri, ibunya sendiri gitu. Dan dari sinilah gesekan di rumah itu mulai makin parah. Kita masuk ke tahun 2008. Sudah berselang di 2 tahun ya. Kaylee umur 2 tahun. Hubungan Casey sama ibunya makin retak karena Casey dianggap gak becus kerja dan sering keluyuran. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juni 2008, Casey pergi dari rumah bawa Kaylee. Setelah berantem hebat sama ibunya, dia bilang mau pergi kerja dan bawa Kaylee nginep di tempat pengasuhnya. Jadi Kaylee ini beneran remaja yang kaget punya anak gitu ya. Terus dia masih kepikiran buat bebas, mikir buat main sana sini, dugem sana sini, mabok sana sini, pacaran sana sini, kayak gitu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Cindy berkali-kali telepon Casey nanya Kaylee mana? Mamanya kangen atau neneknya kangen. Mau ngomong dong dan tebak apa? Jawaban Casey setelah ditanya seperti itu. Selalu ada alasan, oh Kaylee lagi jalan-jalan ke taman sama pengasuhnya. Kaylee lagi tidur di rumah pengasuhnya. Aku lagi sibuk kerja, Ma.
Selama 31 hari, Cindy nggak pernah diizinin ketemu atau bicara sama cucunya sendiri. Tapi kenyataannya apa guys? Selama sebulan itu, Kelly nggak pernah ada di mana-mana. Sementara anaknya entah ada di mana, Casey malah tinggal di apartemen pacar barunya, Tony Lazzaro. Itu nama pacar barunya. Dia pergi ke klub malam, ikut lomba hot body contest, senyum-senyum di foto, bahkan dia sempat bikin tato baru di lengan yang bertuliskan Bella Vita, artinya hidup yang indah. Bayangin, anak lo nggak tahu rimbanya di mana, tapi lo bikin tato hidup yang indah. Bener-bener bikin emosi kan, sampai sini aja udah bikin emosi gitu. Sampai akhirnya tanggal 15 Juli 2008, Cindy berhasil melacak mobil Casey yang tinggal di tempat penarikan mobil karena telat bayar. Pas George dan Cindy buka pintu mobil itu, ada bau yang sangat menyengat, bau busuk seperti bau bangke yang gak bakal bisa dilupain sama orang yang pernah menciumnya. George, yang kebetulan mantan detektif polisi, langsung tahu ini bau mayat. Cindy yang panik dan histeris langsung menelepon polisi. Pada saat itu, rekaman telepon ini terkenal banget. Cindy bilang ke operator, "Ada yang gak beres, saya nemuin mobil anak saya dan baunya kayak ada mayat mati di dalam mobil itu. Terus cucu saya udah hilang selama 1 bulan." Gak lama setelah ditemukannya mobil, Casey itu balik ke rumah dan langsung dihujani pertanyaan sama bapak emaknya gitu. "Anaknya mana?" Terus si Casey ini bilang lagi diasuh sama pengasuhnya gitu. Nama pengasuhnya itu Zenaida Fernandez. Terus setiap kali dia ditanya sama emak bapaknya, Casey itu selalu ngelak dan punya jawaban sendiri gitu. Nah, pas polisi datang dan nangkep Casey, interogasi pun dimulai. Disinilah kepalsuan Casey mulai terbongkar satu persatu. Casey bilang ke polisi, "Anak saya diculik sama pengasuhnya, namanya Zenaida Fernandez Gonzalez." Casey bilang kalau Zeni ini nyulik Kelly di sebuah komplek apartemen. Polisi langsung gerak cepat dong. Mereka datang ke apartemennya itu, nyari namanya Zenaida. Hasilnya zong. Apartemen itu kosong dan gak ada satupun orang yang bernama Zenaida yang pernah tinggal atau kerja di sana. Pengasuh itu cuman karangan fiksi atau fiktif dari Casey ternyata. Gak cuma sampai situ. Casey juga ngaku kalau dia kerja sebagai event planner di Universal Studio. Polisi yang udah mulai curiga akhirnya nemenin Casey ke kantor Universal Studio buat ngecek. Casey dengan percaya diri jalan lewat koridor kantor, nyapa beberapa staf di sana seolah-olah dia emang karyawan di situ. Tapi pas udah sampai di depan sebuah ruangan, Casey tiba-tiba balik badan, ngeliat ke detektif dan dengan santainya bilang, "Oke, sebenarnya aku nggak kerja di sini. Aku udah dipecat bertahun-tahun lalu." Gimana? Udah mulai puyeng belum sama orang ini dan tingkah orang ini gitu? Gue nggak habis pikir sih sama jalan pikirannya. Dia bener-bener nuntun polisi masuk ke dalam gedung cuman buat ngaku kalau dia bohong. Polisi langsung netapin Casey sebagai tersangka utama atas hilangnya Kelly, anaknya. Meskipun saat itu jenazah Kelly belum ditemukan. Bulan Desember 2008, 6 bulan setelah Kelly menghilang, suasana makin tegang karena publik terus mendesak agar misteri ini dipecahkan. Nah, di tahap ini itu beritanya si Casey ini udah viral banget di Amerika sana. Sampai akhirnya seorang pekerja dinas kebersihan bernama Roy Krong lagi mau buang hajat di area hutan rawa-rawa yang berjarak cuma beberapa ratus meter dari rumah Anthony. Di tengah semak-semak rawa-rawa yang becek, dia nemuin sebuah kantong plastik sampah hitam. Pas dia cek lagi dan lagi, dekat dan lebih dekat, di dalamnya ada tengkorak anak kecil. Polisi dan tim forensik mengepung tempat itu dan hasil tes DNA menginformasikan kekuatan terbesar semua orang. Itu adalah kerangka dari si kecil Kelly Anthony. Gila banget sih. Kondisinya sangat memprihatinkan. Di bagian tengkoraknya, tepat di posisi mulut dan hidung, ditemukan sisa-sisa duct tape atau lakban kain. Jenazahnya juga dibungkus
pakai selimut bermotif yang diidentifikasikan berasal dari kamar tidur Casey. Tim forensik menyimpulkan kalau ini jelas adalah pembunuhan. Meskipun karena kondisi jenazah yang udah tinggal tulang, mereka nggak bisa mastiin secara medis apa penyebab kematian dari si Kaylee ini. Apakah karena dibekap, diracun, atau dipukul. Dengan ditemukan jenazahnya Kaylee, jaksa langsung menuntut Casey Anthony dengan pasal pembunuhan tingkat pertama, yang artinya dia terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dan di tahun 2011 persidangan dimulai. Ini bener-bener jadi tontonan nomor 1 di televisi Amerika saat itu. Semua orang nonton mirip kayak drakor tapi versi dunia nyata. Ini real life gitu, kasus yang real gitu. Jaksa yakin banget mereka bakal menang karena mereka punya bukti bau mayat di mobilnya, kebohongan Casey yang numpuk, dan fakta bahwa dia malah pesta-pesta pas anaknya hilang. Tapi pengacara Casey yang bernama Josh Bass ini punya strategi pertahanan yang bener-bener nggak terduga dan sangat agresif. Bass bilang gini, Kaylee sebenarnya nggak pernah dibunuh. Dia tenggelam secara nggak sengaja di kolam renang rumah mereka pada tanggal 16 Juni. Terus dia mengklaim kalau Casey dan ayahnya George panik pas nemuin Kaylee udah mengambang nggak bernyawa. Karena takut, George katanya yang berinisiatif untuk membuang jenazah Kaylee ke hutan dan nyuruh Casey buat pura-pura nggak terjadi apa-apa. Satu paket nih, kombo nih, pengacaranya sama Casey. Wah, bikin orang puyeng loh. Satu Amerika budrek ngurusin dia. Gila. George Anthony yang dituduh kayak gitu langsung membantah keras di depan hakim sambil nangis. Dia bilang dia nggak pernah nyentuh anaknya dan dia nggak tahu apa-apa soal kematian cucunya sendiri. Publik saat itu makin bingung dan emosinya makin menjadi-jadi. Ini sidang pembunuhan anak atau malah ajang saling jatuhin keluarga? Jaksa juga nampilin bukti digital dari komputer rumah mereka. Ternyata benar, sebelum Kaylee menghilang, ada yang nyari kata kunci di Google seperti chloroform, obat bius, case trauma, sampai foolproof suffocation atau cara membekap yang anti gagal. Jaksa yakin yang nyari tahu itu si Casey, emaknya sendiri. Tapi pembela membahas dengan bilang, bisa aja itu ibunya, Cindy Anthony, atau ayahnya yang nyari. Gak ada bukti digital otentik yang nunjukin jari siapa yang mencet keyboard pada saat itu. Makin runyam. 5 Juli 2011, hari penentuan. Setelah berbulan-bulan sidang, juri keluar buat bacain vonis mereka. Satu Amerika udah nahan napas di depan TV. Siap-siap ngelihat Casey masuk penjara seumur hidup atau dihukum mati. Tapi kenyataannya juri menyatakan Casey Anthony tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, kekerasan anak, dan pembunuhan tidak berencana pada anaknya sendiri. Gila. Gila, ini gila. Lu dengernya aja kesel. Gue yang baca kesel banget. Shit. Dia cuma dinyatakan bersalah atas dakwaan ringan, yaitu memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian karena dia udah ditahan selama proses sidang. Masa hukumannya dianggap udah habis. Dan beberapa hari kemudian Casey Anthony resmi berjalan keluar dari penjara sebagai wanita yang full sepenuhnya bebas dari tuntutan hukum. Gila. Masyarakat saat itu langsung pada ngamuk guys. Di luar gedung pengadilan, orang-orang teriak, nangis, bawa poster keadilan buat Kaylee. Banyak pakar hukum menilai jaksa gagal total karena terlalu fokus ngebuktiin kalau Casey itu ibu yang buruk. Tapi gagal ngasih bukti forensik yang konkret tentang bagaimana Kaylee meninggal. Di hukum Amerika, kalau ada reasonable doubt atau keraguan yang masuk akal sedikit aja, juri nggak boleh nyatain orang bersalah. Terus bang, gimana nasib Casey sekarang? Sampai saat ini dia masih hidup bebas. Dia sempat bikin dokumenter wawancara beberapa tahun lalu, tetap membela dirinya dan menyalahkan orang-orang lain. Tapi pas ditanya apakah dia mau punya anak lagi di masa depan, Casey sempat bilang kalau kayak gini, dia nggak merasa cukup bodoh buat bawa anak lain ke dunia ini. Dia sadar reputasi namanya udah hancur total.
Dan kalau dia punya anak lagi, anak itu bakal menderita karena penghakiman dari masyarakat luas. Itu elu buat elu Casey, anak lu nggak apa-apa, elu monyet. Pada akhirnya kasus ini menyisakan satu korban nyata, Kaylee Anthony, seorang balita tak berdosa yang kehidupannya direnggut terlalu cepat sama ibunya sendiri. Dan hingga hari ini, secara hukum nggak ada satupun orang yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Kaylee Anthony. Gimana menurut kalian guys? Apakah sistem hukumnya yang emang adil karena butuh bukti mutlak? Atau Casey Anthony emang sekedar pinter banget buat lolos dari jeratan hukum? Coba kalian komen. Oke, segini aja video dari gua. Gua pamit dulu. Stay safe buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Bedul. Selamat malam dan terima kasih.